Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Muhammad Aryansa SPD. Saya sebagai guru PJOK. Sini saya akan menjelaskan tentang permainan bola voli. Ya, kita tahu kalau permainan bola voli ini adalah permainan yang sangat disukai oleh masyarakat. Nah, kenapa disukai? Karena permainan bola voli ini kalau kita lihat di kampung-kampung sana juga banyak permainan bola voli ini dimainkan. Permainan bola voli ini ada yang formal, yaitu satu tim terdiri dari 6 orang. Sedangkan untuk voli yang satu lagi yaitu voli pantai itu biasanya dua orang. Jadi kalau bicara tentang permainan bola voli, ya, permainan bola voli itu kalau kita bilang yang normal, yang biasa di pertandingan itu satu tim terdiri dari 6 orang. Sedangkan untuk voli pantai itu terdiri dari 2 orang. Seperti di PowerPoint saya, itu permainan bola voli yang kita akan bahas sekarang. Di sini saya akan membahas yang pertama kali kalau bicara tentang permainan bola voli, yang kita harus tahu adalah bagaimana sejarah permainan bola voli itu. Bicara sejarah permainan bola voli, permainan bola voli ini diciptakan atau ditemukan oleh William G. Morgan. Ya, William G. Morgan yang bersahabat dengan seorang penemu bola basket yaitu Profesor Dr. James Naismith. Mereka adalah sahabat yang sama-sama menciptakan sebuah olahraga. Yang satu, James Naismith menciptakan permainan bola basket, sedangkan William G. Morgan menciptakan sebuah permainan bola voli yang sama-sama menggunakan tangan. Ya, William G. Morgan pertama kali menemukannya ini dimainkannya bola voli ini tahun 1895. Ya, ini permainan bola voli. Sedangkan kalau kita bicara tentang induk organisasi bola voli, ya, induk organisasi bola voli itu ada namanya PBFI. Ya. Induk organisasinya adalah Federation de Volleyball. Itu adalah induk organisasi bola voli dunia. Sedangkan untuk induk organisasi yang ada di negara kita, negara Indonesia, itu ada PBFSI, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau bicara tentang permainan bola voli ini, sejarahnya sangat baik, ya, sangat luar biasa, digunakan dengan menggunakan permainan tangan. Permainan bola voli ini memiliki lapangan, ya, lapangan itu panjangnya itu 18 meter, sedangkan lebarnya itu berada di 9 meter. Baik, di PowerPoint ini silakan disimak. Saya akan menjelaskan, ya, tentang bola volinya. Mungkin itu sejarahnya secara singkat saya jelaskan. Selanjutnya kita akan bicara tentang lapangan bola volinya. Lapangan bola voli itu ukurannya tadi sudah saya jelaskan 18 meter, sedangkan lebarnya 9 meter. Lapangan bola voli ini ada namanya garis serang dan ada namanya garis bertahan. Ada pemain-pemainnya yang bernama tosser, ya, smasher. Jadi setiap permainan bola voli ini pemainnya memiliki tugasnya masing-masing. Nah, jadi saya rasa itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya kita masuk ke slide kedua, ya. Slide kedua ini teknik dasar bola voli. Ketika kita mau bermain yang namanya sebuah permainan olahraga, kita harus tahu teknik dasarnya. Ketika kita ingin jadi pemain dalam permainan sepak bola, voli bola, basket, bulu tangkis dan lain sebagainya, kita harus tahu teknik dasar. Tapi karena hari ini pembahasan kita tentang permainan bola voli, kita akan membahas tentang teknik dasar bola voli. Apa yang harus kita pahami sehingga kita bisa menjadi pemain bola voli, ataupun kita menjadi seorang pengamat analisis yang melihat pertandingan bola voli. Ya, yang pertama, permainan bola voli itu memiliki teknik dasar yang namanya servis. Apa ini servis? Apa gunanya? Apa manfaatnya? Ya, itu adalah pertanyaannya. Servis adalah untuk memulai pertandingan dalam permainan bola voli. Servis ini ada namanya servis bawah.
ada nama servis atas. Dari samping boleh. Tapi pemain-pemain pro bola voli biasanya menggunakan yang namanya servis atas agar bolanya itu kuat menuju daerah lawan. Kenapa bisa kuat? Karena dia ketika melempar bolanya ke atas, lempar bola ke atas, lalu dia akan melompat setinggi-tingginya dengan badan yang lengkung, yang lekuk, lalu dia akan memukul bola sekuat-kuatnya menuju daerah lawan. Ya, itu servis. Kalau servis bawah itu boleh, biasa digunakan oleh anak-anak sekolah yang sedang bermain, orang-orang di luar sana yang sedang bermain, yang hanya untuk bermain itu untuk mencari keringat. Itu biasanya menggunakan servis bawah atau servis samping yang bolanya itu akan melambung dan menuju daerah lawan. Nah, daerah lawan melewati net. Bola voli ini ketika kita bermain, ya, jika kita bermain bola voli ini, net itu berbeda antara putra dan putri. Kenapa berbeda? Karena kekuatan wanita dan laki itu berbeda. Maka ketika bermain, tinggi net putra itu berada di 2,44, sedangkan putri 2,43. Nah, jadi putra itu lebih tinggi biasanya netnya. Jadi itulah servis tadi. Kita masuk ke namanya passing. Passing dalam permainan bola voli itu ada namanya passing bawah, passing atas. Apa gunanya passing bawah? Passing bawah itu adalah untuk mengoper bola kepada teman dengan menggunakan tangan yang digepal, dan tangan kirinya itu dipegang tangan kanan, digepal, lalu mereka melakukan passing itu dengan kaki kuda-kuda, tubuh yang tegak. Ya, tubuh yang tegak, dia akan melakukan kuda-kuda, dia akan passing ke temannya dengan bola itu melambung. Nah, bola itu akan melambung menuju teman sehingga teman satu tim kita akan menerimanya dengan baik dan tidak akan kesulitan menerimanya. Sedangkan passing atas itu akan menggunakan bola itu perkenaannya di jari-jari kita, ya, jari-jari. Kenapa saya bilang jari-jari? Kakinya tetap pada kuda-kuda. Kaki kita tetap pada kuda-kuda, sedangkan posisi tubuh kita tegak lurus, dan pandangan kita menuju bola itu, perkenaan bola itu harus mengenakan yang namanya jari-jari. Ya, kena jari-jari. Kalau kena tapak, bolanya tidak akan semaksimal mungkin menuju kawan kita. Jadi kalau kena jari-jari, bola itu akan semaksimal mungkin menuju teman kita, dan passing atas kita bolanya akan baik karena lambungannya, ya, vertikal bola itu akan sangat-sangat baik. Ya, itu passing. Selanjutnya kita akan masuk ke namanya smash. Ya, smash ini sangat-sangat dibutuhkan oleh pemain bola voli ataupun atlet bola voli. Kenapa seperti itu? Kalau kita bicara tentang smash ini adalah pukulan sekuat-kuatnya menuju daerah lawan. Jadi kalau kita melakukan yang namanya permainan bola voli yang tadi saya sudah jelaskan, permainan bola voli itu ada 6 orang, yang dimana ketika kita bermain satu tim itu, teman kita akan melakukan passing atas, dan kita sebagai smasher harus melompat setinggi-tingginya. Jangan hanya diam berdiri. Kalau kita smash hanya berdiri, bola itu tidak akan menungki ke bawah, bahkan belum tentu bisa melewatkan net. Lalu kita harus melompat setinggi-tingginya sambil berlari sedikit, lalu kita lompat, ya mungkin 2 atau 3 langkah kita lompat, lalu badan ditekukan dan tangannya digepal. Ya, tangannya digepal. Kalau dibuka juga boleh, ya, kenakan tapak, lalu pukul sekuat-kuatnya menuju lawan, ya, menuju lapangan lawan. Dan nantinya ketika kita melakukan smash, biasanya tim lawan akan melakukan yang namanya menghadang pukulan kita, sehingga ketika mereka menghadang kena pukulan kita yang kuat dan keras, bola itu akan tetap masuk menuju lapangan lawan kita, sehingga kita mendapatkan poin, ya, mendapatkan poin. Baik, selanjutnya itu ada namanya blocking. Blocking itu tadi seperti saya bilang, ketika seseorang atlet melakukan smash, maka kita harus melakukan yang namanya blocking, menghadang agar bola itu tidak menuju ke pertahanan kita. Ketika kita melakukan blocking, usahakan tangannya itu menutup ke bawah, ya, seperti ini. Yang tangannya menutup seperti bawah, tutup. Kenapa? Kalau kita buka seperti ini, bola itu akan
naik dan tetap menuju daerah kita. Dan kita tutup seperti ini, dia bola itu akan kena tapak kita dan bola itu akan mantul menuju kembali ke lapangan smasher, sehingga kita sebagai pemain bertahan atau sebagai pemain pengadang untuk ataupun blocking, kita akan mendapatkan poin tersebut. Nah, itulah permainan bola voli teknik dasarnya. Jadi setiap pemain yang ingin jadi pemain atlet bola voli, kita harus menguasai yang namanya teknik dasar bola voli dan mengetahui ukuran lapangan bola voli. Kenapa kita harus tahu? Karena ketika kita tahu lapangan bola voli itu tinggi netnya berapa, besarnya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita akan tahu posisi kita ketika kita harus melakukan smash, ketika kita harus melakukan passing bawah atau passing atas, tahu kita ketika melakukan servis, dan kita tahu melakukan yang namanya blocking, sehingga tim yang adanya kita ya sebagai atlet bola voli, insya Allah akan menjadi pemenang dalam pertandingan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, cara bermain bola voli. Di PowerPoint saya semuanya boleh membacanya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pertandingan bola voli dimainkan oleh dua tim. Cara bermain bola voli ini, permainan bola voli ini ya, yang pertama itu pertandingan dimainkan oleh dua tim, yang dimana setiap tim itu terdiri dari 6 orang pemain. Itulah permainan bola voli. Setiap tim akan, ini penting nih, setiap tim akan mencari yang namanya 25 poin. Tujuannya agar tim tersebut bisa meraih yang namanya kemenangan. Set pertama itu setiap setnya ada 25 poin. Ketika tim kita menguasai dan memenangkan pertandingan, itu harus memiliki 25 poin duluan dari tim lawan, sehingga kita menang set di pertama. Lalu kita masuk ke set kedua, harus dapat 25 poin dan kita menjadi tim yang pemenang. Tetapi ketika kita set pertama menang 25 poin, set kedua kita kalah, maka akan ada namanya muncul set ketiga, set penentu, yang dimana set penentu ini akan menentukan siapa tim yang akan menjadi pemenang dalam permainan bola voli. Ya, ketika kita cara bermain bola voli, kita juga harus bisa menguasai teknik-teknik dasar bola voli. Ukuran lapangan bola voli harus kita tahu. Kenapa harus kita ketahui? Dengan kita mengetahui lapangan tersebut panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita akan bisa melakukan yang namanya smashnya kapan harus melakukan blocking, kapan harus melakukan yang namanya servis dan lain sebagainya. Jadi teman-teman semua, itulah penjelasan saya tentang permainan bola voli ya. Ini bola voli ini permainan yang banyak digemari juga. Kalau kita tadi permainan bola voli ini yang formal yang biasa dimainkan itu 6 orang, permainan bola voli juga sekarang ada bermain di pantai. Itu biasanya 2 lawan 2. Itu namanya adalah modifikasi dalam permainan bola voli. Bisa bicara coach. Nah, misalnya coach saya seorang coach atau seorang pelatih, apakah boleh itu dimainkan oleh 3 atau 4 orang? Itu boleh saja kalau itu namanya kita berada di sekolah dan tidak memiliki lapangan, maka kita harus memodifikasi lapangan tersebut mungkin terlalu pendek atau terlalu tidak lebar, maka pemainnya hanya 3 atau 4 orang yang bisa bermain di dalam lapangan. Ya, bermain bola voli ini saya harap semuanya bisa menguasai teknik dasar. Ketika kita bisa menguasai teknik dasar, maka kita bisa menjadi seorang atlet bola voli. Wasit dalam permainan bola voli ini berjumlah 5. Lalu kenapa bisa berjumlah 5? Karena wasit utama itu adalah mengambil keputusan. Wasit kedua membantu wasit utama untuk mengambil sebuah keputusan. Sedangkan wasit yang ketiga itu wasitnya itu adalah menjaga garis pinggir lapangan ketika tim melakukan smash menuju sudut-sudut garis, maka yang melihat adalah wasit yang berada di pinggir-pinggir lapangan, dan yang ada di sebelah kanan, sebelah utara dan sebelah selatan, sebelah barat. Jadi wasit yang satu lagi kemana? Wasit itu tadi ada 4 udah. Wasit yang terakhir adalah membuat skor ya, berapa skor dalam pertandingan bola voli.
Jadi kalau kita bermain bola voli, kita harus memiliki yang namanya lapangan, itu wajib. Yang kedua, kita harus memiliki yang namanya net untuk sebagai pembatas dalam pertandingan bola voli. Yang ketiga, kita harus memiliki bola tentunya ya untuk bermain bola voli. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat tentang permainan bola voli ini. Saya yakin dengan kita bermain bola voli ini, kita akan tetap menjaga namanya kesehatan dan kekuatan tubuh. Jika bermain bola voli nanti tangannya kita merah-merah, itu hal yang biasa dalam permainan bola voli. Kenapa hal yang biasa? Karena kita sebagai pemula pasti memukul bola itu sangat sakit rasanya, tapi nikmati saja. Ya, mungkin itu video tentang permainan bola voli saya, penjelasan tentang bola voli. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di channel ini. Ya, jangan lupa saya akan sedikit memberikan keluar dari pembahasan bola voli ini, yaitu sebuah motivasi pada yang menonton ataupun anak-anak semuanya, anak-anak bapak semuanya. Saya hanya berharap tontonlah video ini dengan baik. Jika tidak paham, silakan ditanyakan kepada saya sebagai guru PJOK. Jangan malas untuk mendengar, ya. Cukup kita malas membaca, tapi jangan malas lagi mendengar. Pahami video ini, semoga bermanfaat. Walaupun nampaknya gampang, tapi ketika kita melakukan yang namanya latihan-latihan, belum tentu kita memiliki. Ketika ada yang ingin menonton untuk menjadi seorang pemain bola voli, maka latihanlah sungguh-sungguh. Ketika gagal, silakan bangkit, jangan pernah menyerah. Hidup adalah untuk menjadi orang-orang sukses. Ketika Anda gagal, Anda harus bisa bangkit dari kegagalan itu. Ketika kita terpuruk, kita harus bisa bangkit dari terpurukan. Ketika kita menghadapi masalah, itu adalah hal yang biasa. Ketika kita mau menghadapi masalah itu dengan sungguh-sungguh, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah itu. Ketika ada masalah, maka yang dicari adalah solusi. Ketika ada masalah itu besar, maka solusi yang kita cari adalah solusi yang besar. Jangan pernah terpuruk di dalam kehidupan. Bangkit dan bangkit itu adalah kunci kesuksesan. Belajar dengan sungguh-sungguh, dimanapun kita berada, belajar dengan sungguh-sungguh. Yakinlah ketika kita memiliki kekuatan, ketika kita memiliki ilmu, maka kita akan menjadi orang-orang yang hebat yang ditunggu oleh bangsa ini. Setiap manusia yang dilahirkan memiliki kelebihan, yang menjadikan kelebihannya menjadi orang-orang yang berguna, bahkan sukses di negara kita ini, bahkan dimanapun kita berada. Jangan katakan kita pernah gagal, jangan katakan kalau kita hari ini harus gagal, tapi katakan hari ini kita akan bangkit dan memulai kehidupan dengan menjadi lebih baik. Hormati orang tua kita yang ada di rumah, sayangi beliau, karena beliau adalah orang-orang yang selalu sayang kepada kita. Banggakan beliau, buat beliau menjadi orang-orang yang senang dan bahagia melihat kita. Jangan pernah sekali menyakiti hatinya. Ya, mungkin itu sedikit motivasi saya, motivasi dalam diri. Jangan pernah merasa diri Anda adalah orang-orang yang tidak beruntung atau gagal, tapi yakinlah Anda adalah orang-orang yang ditunggu oleh bangsa ini, dan Anda adalah orang-orang yang bakal menjadi orang-orang sukses. Sekian. Jika ingin ditanya, silakan ditanya di channel ini, apapun yang ditanya, semoga bermanfaat. Dan satu lagi, jadilah orang-orang yang berkarakter dan memiliki iman dan takwa yang baik. Baik, sekian ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Muhammad Aryansa SPD sebagai guru PJOK. Ini di slide saya ada kata-kata terima kasih. Saya ucapkan itu, terima kasih olahraga. Karena apa? Karena kesehatan itu dijaga dengan berolahraga, bermain olahraga yang banyak, baik itu olahraga sepak bola, bola voli dan sebagainya. Karena hari ini materi kita bola voli, saya selalu mengucapkan di slide terakhir saya, terima kasih olahraga. Ya, olahraga itu adalah olah adalah proses, raga adalah tubuh, proses tubuh. Ketika tubuh kita berproses, maka kita akan selalu sehat. Bermainlah bola voli dengan baik. Karena dengan bermain bola voli, ya, kita akan memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Saya mengatakan di sini terima kasih olahraga. Karena apa saya katakan terima kasih olahraga? Karena olahraga ini sangat penting dalam kehidupan kita agar kesehatan kita dijaga. Ini saya garis bawahi lagi, ya, olahraga sangat penting untuk kehidupan agar tubuh kita menjadi sehat walafiat. Semangat terus berolahraga. Sekian dari saya. Ini saya berada di sebuah kelas, ya,
Dimanapun kita berada, kita harus tetap saling belajar dan mau bergerak untuk menjadi orang-orang yang berguna serta orang-orang yang kuat dan sehat dengan berolahraga. Terima kasih. Salam dari saya Muhammad Aryansyah SPD. Jangan lupa like and subscribe, share video ini. Semoga berguna dan bermanfaat tentang permainan bola voli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.